Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kenikmatan, dan tentu saja adalah bulan ibadah, bulan yang kita berharap memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga disampaikan untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Dalam rangka kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, amal-amal solih selama bulan suci Ramadan, maka patut kita merenungkan dari apa sebenarnya hikmah di balik bulan ibadah puasa itu. Apa fadilah dari kita berlapar-lapar dalam berpuasa itu? Ada 3 hal saya kira yang ini saya sampaikan tentang faidah, hikmah atau fadilah kita berpuasa. Yang pertama berkaitan dengan ruhiyah, berkaitan dengan rohani kita, dengan mental spiritual kita, bahwa puasa merupakan satu pendidikan untuk melatih, membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari berbagai akhlak yang buruk, dari berbagai kotoran-kotoran dosa yang kemudian dengan ibadah puasa itu akan tertempa rohani kita menjadi orang-orang yang memiliki rohani yang suci, rohani yang bersih. Kemudian jiwa yang bersih itulah yang akan memancarkan cahaya iman, dan dengan cahaya iman itulah yang bisa menuntun dalam kehidupannya. Kita dilatih untuk kita bersabar, kita dilatih untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlatih untuk kita selalu menempa mental spiritual kita untuk lebih menjadi orang-orang yang pasrah kepada Allah, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan masih banyak tentu hal yang berkaitan dengan ruhaniyah, dengan ruhiyah, dengan rohani kita, ibadah puasa itu. Disinilah penghayatan tentang puasa kita, puasa yang khawasul khawas, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa kita juga menahan dari berbagai larangan-larangan, baik itu melalui mulut kita, melalui telinga kita, melalui seluruh anggota badan kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ijtimaiyah, berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan ibadah puasa mengandung hikmah, mengandung fadilah untuk kita berbagi kepada orang lain, peduli dengan orang lain. Itulah sebabnya maka Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk memberikan buka untuk orang-orang yang berpuasa, dan pahala berbuka itu kemudian juga untuk membantu sesama, dan pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya anjuran untuk bisa berbagi. Ini adalah dari nilai sosial ijtimaiyahnya. Kemudian hal itu memang dianjurkan, afdalus sedekah, sedekah di Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka bersedekah itu merupakan ijtimaiyah.
Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan manfaat atau hikmah fadilah dari puasa Ramadan dan amalan-amalan lainnya, tentunya itu juga berkaitan dengan fisik kita, dengan jasmani kita, jasmaniah. Dan itu Rasulullah menyatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi sehat. Dan dengan kesehatan itulah kemudian kita sehat rohani kita, sehat jasmani kita, dan sehat sosial kita. Tentu ketiga-tiga ini hendaknya di dalam ibadah saum, di dalam rangkaian amalan dalam bulan Ramadan ini, tentu harus juga kita menempa tiga hal ini. Rohaniyah kita juga tertempa sehingga lebih bersih, berpikiran bersih, perasaan hati yang jernih, kemudian dilakukan berupa amal-amal kebaikan yang dari hati yang jernih, yang bersih itu. Kemudian juga tentu juga akan menyehatkan jasmani kita, dan itu dapat dipastikan, dan berbagai para dokter dan seterusnya itu juga sudah banyak membahas tentang bagaimana Ramadan atau puasa itu perspektif kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berjiwa sosial, sehingga Rasulullah menggambarkan dirinya itu ajwadun nas. Ketika masuki bulan Ramadan, maka Rasulullah itu menjadi orang yang paling dermawan. Itulah hal yang ketiga ini merupakan syarat untuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu manakala hati kita bersih, pikiran kita jernih, ruhaniyah kita juga tertempa untuk menghayati kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasmani kita juga sehat, dan kita sehat secara sosial. Jadi ada kepedulian sosial dalam rangka kita menimba atau dalam rangka kita menggali daripada isi dan makna kita puasa Ramadan beserta amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan pada Allah Subhanahu wa taala kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.